Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini tadi sudah kita eh, melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam PAI melalui Zoom. Nah, kali ini Bapak memberikan materi PAI melalui video. Mudah-mudahan yang tadi tidak jelas atau yang tadi tidak bisa mengikuti, tidak sempat mengikuti, bisa mempelajari, menyimak video ini. Pada pertemuan kita kali ini kita belajar, materinya adalah bab 7 di halaman berapa ini? 61. Silahkan buka buku kalian, halaman PAI halaman 61, bab 7, judulnya rendah hati, hemat dan jujur. Nah, pada lembar pertamanya kita lihat di sini, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah karena adalah sami'an, maha mendengar, dan maha melihat. Maksudnya apa? Allah mendengar apa yang kita katakan, Allah melihat apa yang kita perbuat. Nah, jadi maka hendaknya kita selalu rendah hati, jangan berperilaku yang tidak, yang sewenang-wenang, yang angkuh, yang arogan, yang sombong. Nah, karena apa? Allah lihat apa yang kita lakukan. Kemudian juga hemat, tidak berboros, menghambur-hamburkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga jujur dalam tutur kata, dalam perilaku. Allah dengar, Allah perhatikan semua, Allah catat semua melalui malaikatnya itu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, baik di secara zahir maupun dalam hati. Allah tahu apa yang dalam hati kita ya, apa yang kita ucapkan dalam hati Allah pun dengar, Allah tahu. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian lihat halaman 63. Kita mulai dengan bagian A, rendah hati. Rendah hati di sini sama juga dengan tawadhu, tetapi berbeda dengan rendah diri. Kalian bisa lihat di keterangannya di alinea pertama. Berbeda dengan rendah diri. Rendah diri biasanya kita sebut dengan malu, tetapi malu yang seperti ini tidak tepat ya. Malu yang mungkin kalau kalian disuruh untuk hal-hal yang baik, misalnya disuruh maju ke depan menjawab soal, atau disuruh oleh orang tua kalian belanja ke pasar gitu ya, kemudian malu gitu ya karena belanja ke pasar, disuruh orang tua malu. Kemudian disuruh untuk misalnya dititipi sesuatu, barang atau uang atau apa, untuk dikasih ke orang lain. Nah, kalian malu melakukannya. Malu yang seperti ini tidak tepat. Karena apa? Karena yang diperintahkan, yang disuruh adalah sesuatu yang baik. Untuk sesuatu yang baik maka tidak perlu malu ya. Malu kita kalau melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang Allah tidak suka, sesuatu maksiat. Nah, itu kita malu. Malunya kepada siapa? Malu kepada diri kita sendiri, malu juga kepada Allah. Karena apa? Walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, diri kita tahu, diri kita lihat, diri kita sendiri yang melakukan, diri kita juga tahu, pasti tahu ya kan. Orang kita sendiri yang melakukan, maka malulah pada diri sendiri. Juga malu pada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah yang melihat, Allah melihat. Sami'an basira, ingat, maha melihat, maha mendengar, maha melihat ya. Jadi kita malu. Nah, itu malu yang seperti itu yang diperintahkan. Malu yang seperti itu yang benar. Tapi kalau malu sesuatu yang baik ya, itu tidak perlu malu ya. Baik, kembali kepada tawadhu atau rendah hati. Nah, lawannya itu adalah sombong. Nah, seperti kalian lihat di bawah bagian lahir tuh, lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong, tinggi hati. Nah, makna sikap rendah hati adalah sikap rendah hati termasuk sikap yang terpuji. Dengan adanya sikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah akan memuliakan orang-orang yang rendah hati. Jadi rendah hati ini atau tawadhu ini sesuatu yang penting untuk menjaga hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia atau orang-orang di sekitar kita, agar tetap harmonis hubungan dengan. Karena apa? Karena tidak ada yang suka dengan orang yang sombong. Allah juga tidak suka dengan orang yang sombong. Allah murka dengan orang yang sombong. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, artinya hadis qudsi itu Allah yang menyatakan, Allah yang inti perkataannya dari Allah, tetapi perkataannya itu sendiri, redaksinya, kata-katanya dari Nabi. Apa katanya? Apa kata Allah? Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya, perkataan Allah dalam hadis qudsi itu bahwa sombong adalah ridai itu adalah pakaianku ya. Ada yang mengartikan ridai selendang. Jadi
sombong adalah pakaian Allah dan hanya Allah lah yang pantas menggunakannya, gitu ya. Kenapa Allah sombong? Ya karena memang Allah zat yang maha segala-galanya. Nah, kalau kita hamba yang lemah, kita bukan maha segala-galanya, ya kita tidak pantas untuk sombong, ya. Kemudian Nabi juga bilang, barang siapa yang ada sebiji sawi, sebutir debu atau sesuatu yang kecil ada di dalam hatinya sebesar itu saja sombong, ada kesombongan di dalam hatinya sebesar debu, maka dia tidak akan masuk surga, ya. Jadi kita berusaha untuk selalu rendah hati, ya. Dan rajin-rajin juga istighfar, karena kadang-kadang mungkin secara tidak sadar kita berlaku sombong. Nah, gitu ya. Nah, biasakan dari kecil untuk berlaku rendah hati, bukan rendah diri, ya. Baik, kemudian selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati bagaimana? Kalian bisa lihat itu di halaman 64, apa saja yang bisa kalian lakukan. Pertama diantaranya adalah menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa agar tidak sombong, takabur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Furqan ayat 63, kata Allah berkata apa? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, wa ibadur rahman, gitu kan, yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di atas bumi itu dengan haunan, rendah hati, kalem, tenang, haunan, ya. Wa idza khatabahul jahil, apabila orang-orang yang bodoh itu berkata, mencela mereka, membuli mereka, qalu, mereka berkata apa? Salama, damai, gitu ya. Mereka mengucapkan sesuatu yang baik. Jadi kalau mereka menyakiti dengan perkataan atau perbuatan, orang-orang yang rendah hati ini tetap berlaku baik, tetap berlaku damai, gitu ya. Oke, itu Al-Furqan 63. Kemudian yang bisa dilakukan lagi, B, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia, karena kita diciptakan awal-awalnya dari tanah dan pada akhirnya kita akan kembali ke tanah juga, kan? Kita dari tanah, dari saripati tanah, ya. Kemudian pada akhirnya kita akan meninggal, kita akan ditanam tanah, di dalam tanah dan kembali menjadi tanah lagi. Jadi untuk apa sombong, gitu ya? Kita bukan siapa-siapa, gitu kan? Kemudian yang ketiga, C, sadar bahwa di dunia ini hanya sementara, karena kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, ya. Artinya apa? Segala sesuatu itu tidak bisa kita sebebas-bebasnya, semau-maunya, tidak. Semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, menghindari sikap bermegah-megahan. Arti tidak bermegah-megahan ini bukannya artinya tidak boleh kita untuk menjadi seorang yang kaya, bukan. Yang tidak boleh adalah menyombongkan kekayaan yang kita miliki, ya, memandang rendah orang lain yang tidak barangkali tidak memiliki seperti apa yang kita miliki, kita pandang rendah. Itu tidak betul. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, kemudian bersyukur apa yang Allah kasih pada kita. Ini semua kekayaan semua nih yang ada di tubuh kita, tangan, mata, semua kekayaan Allah kasih ke kita, semua ini nikmat. Ini yang kita perlu bersyukur. Artinya bersyukur kita selain berterima kasih, menggunakan apa yang Allah kasih, nikmat-nikmat ini untuk sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, pemaaf, penyabar, gitu ya, sehingga kita mudah memaafkan orang, sabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba, anak-anak yang rendah hati. Baik, kemudian hikmah sikap rendah hati apa? Di situ anak-anak bisa lihat ada membuat orang bertambah mulia, menghindarkan manusia dari sifat sombong, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, anak-anak sekalian bisa tambah, kira-kira menurut anak-anak apa nih hikmah-hikmah yang bisa kalian dapatkan dengan sikap rendah hati, ya. Kemudian bagian B, hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Persamaan hemat adalah sederhana dan lawannya adalah boros, ya. Jadi hemat itu bukan berarti pelit, tetapi menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya. Ketika tidak sudah di luar daripada kebutuhannya, itu sudah dianggap boros. Jadi sudah kita melakukan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang sia-sia. Nah, sementara sederhana bukan berartinya miskin. Sederhana ya apa adanya, dalam artian apa adanya, apa yang dibutuhkan, ya. Kalau yang tidak dibutuhkan ya tidak perlu, ya buat apa, gitu kan. Gitu ya, bukan berarti mesti hidup miskin atau tidak boleh kaya, tidak, bukan seperti itu. Silakan kaya, gunakan kekayaan kalian untuk semestinya. Semestinya untuk apa kekayaan yang kita miliki? Ya untuk hal-hal yang Allah perintah. Zakat, sedekah, infak, membantu orang lain, melakukan amal-amal, barangkali mendirikan masjid, membantu tempat-tempat pendidikan agama ataupun pendidikan lainnya, hal-hal yang positif lainnya. Gunakan kekayaan untuk itu, karena memang kita Allah titipkan itu untuk kita salurkan ke sana, untuk jalur-jalur, jalan-jalan yang Allah
inginkan, yang Allah ridho. Nah, berarti kita sudah menunaikan apa yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak ridho, itulah yang kita sebut dengan boros tadi, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oke. Pada lembar ini kita lihat ada ayat Allah Al-Furqan ayat 67. Di situ dikatakan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar, gitu ya. Baik, di halaman 66 perilaku hemat. Perilaku hemat ini Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup yang berlebih-lebihan. Tadi sudah Bapak jelaskan, gitu ya. Kesederhanaan artis butuhnya seperti apa, keperluannya seperti apa, itu saja sudah. Gunakan harta untuk keperluannya, gunakan harta sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridho, gitu ya, sesuai amanah dari Allah. Amanahnya apa? Ya amanahnya bisa dilihat di Al-Quran, di hadis. Kalau orang yang dititipi harta, amanahnya apa? Kita pelajari di hadis. Oh, harus amanahnya adalah harus zakat. Oh, amanahnya harus sedekah, dan seterusnya, gitu ya. Upaya untuk bisa tetap berlaku hemat, kalian bisa lihat ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk tetap berlaku hemat. Di antaranya ada istiqomah, ada ifah. Istiqomah itu melakukan amal secara terus menerus, ya, terus menerus. Tidak perlu besar-besar, tetapi terus nanti dengan sendirinya akan meningkat. Jadi kalau kalian punya duit 10.000, setiap hari kalian infak 1.000 itu lebih baik daripada kalian langsung infak 10.000, besok udah nggak infak lagi, nggak sedekah lagi, gitu ya. Tapi kalau bisa ya usahakan itu tiap hari. Berapa kemampuannya, infak sedekah setiap hari, itulah nama disebut istiqomah. Kemudian disebut ifah. Ifah itu artinya adalah cukup dengan apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan itu sudah cukup, tidak perlu berlebih-lebihan. Itu namanya ifah. Musawamah sikap sepadan artinya apa? Memandang diri kita dan juga orang lain itu setara, sederajat. Jangan kita tidak memandang orang lain lebih tinggi atau lebih hina dari kita, itu tidak diperkenankan, ya. Sama seperti kita sholat, ya, mau orang miskin, orang kaya, orang berada tidak ada, orang apapun profesinya, seberapa hebat dia, seberapa pintar dia, kalau dia datangnya terlambat ya di belakang, gitu ya. Kita berjejer sama orang dari mana dengan berbagai macam background pendidikan, berbagai macam macam-macam lah di dalam sab. Ketika sholat itu ya sama semua, ketika tawaf juga sama semua, tidak ada, di mata Allah itu semua sama, gitu ya. Itu yang disebut musawamah, sikap sepadan. Kemudian hikmah berperilaku hemat, kalian bisa lihat ada dimuliakan dan dicintai Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, semakin dicintai dan dihargai sesama manusia, mendapatkan keberkahan dalam hidup, bisa meraih semua impian-impian yang ingin dicapai, harkat martabatnya akan semakin meningkat, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita bahas jujur. Jujur atau benar adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Jujur dalam berperilaku, jujur dalam bertutur kata, jujur dalam bahasa Arab apa? Siddiq. Sementara lawannya apa? Bohong, dusta, kizib, kadzab. Gitu ya. Kadzbun itu bohong. Nah, jujur di sini makna berperilaku jujur bagaimana? Kejujuran merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Tidak dilakukan lagi bahwa semua orang menuntut adanya sifat jujur baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Ya, jadi setiap orang kita nih tidak ada yang suka sama orang yang bohong. Kita sukanya sama orang yang jujur. Jadi kalau kalian jujur, terbiasa dari kecil jujur sampai besar nanti, orang banyak suka. Orang tua kalian suka, kakak suka, adik suka, tetangga suka, teman-teman semua suka, gitu ya. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan orang lain pun suka sama kita, ya. Tidak ada yang suka bekerja sama dengan orang-orang yang bohong, orang-orang yang tidak jujur, ya. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, dengan banyak orang, insya Allah kita akan mudah meraih kesuksesan. Kemudian hal-hal yang dapat mendorong kejujuran apa? Membiasakan bicara sesuai dengan perbuatan, mengakui kebenaran orang lain dan mengakui pula kesalahan diri sendiri jika memang bersalah. Jadi kalau orang lain benar, kita akui benar, dan kita salah ya kita minta maaf, gitu ya. Kemudian selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia dilihat oleh Allah. Jadi tidak perlu kita tutup-tutupi kesalahan, karena pada akhirnya Allah juga tahu, gitu ya. Allah tahu. Kemudian meyakini bahwa kejujuran merupakan sikap terpuji yang disenangi Allah. Allah suka sama orang-orang yang jujur.
Kemudian meyakini bahwa dengan berbuat jujur berarti menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 6. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka muswaddah. Muswaddah menjadi hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mathwal lil mutakabbirin. Alaysa, bukankah fi jahannam, neraka jahanam itu, mathwa, tempat kembalinya, lil mutakabbirin, tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Jadi berperilaku jujur akan menyelamatkan kita dari siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, itu adalah materi kita hari ini, bab 7. Ini adalah bab terakhir pada semester ganjil ini. Di belakangnya ada uji kemampuan. Silahkan, ini jadi latihan kalian di rumah, tidak perlu dikumpulkan, tidak menjadi tugas harian. Cukup kalian latih di rumah untuk mempersiapkan diri minggu depan ujian. Juga di tiap-tiap akhir bab itu ada soal-soal, barangkali itu juga akan membantu kalian belajar atau menguasai materi-materi yang sudah diberikan. Insya Allah dengan seperti itu, dengan mengulang-ulang melalui soal, melalui membaca rangkuman, kalian akan lebih menguasai materi-materi yang sudah kita pelajari. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.